Kamu yang besar dengan menonton TV pasti tahu logo ikonik salah satu stasiun TV swasta yang membuat kita mengenal jenis ikan yang memiliki kemampuan terbang. Mungkin saja saat itu kamu yang masih anak-anak bertanya, apa iya beneran ada ikan yang bisa terbang? Bagaimana caranya? Bukankah terbang hanya milik burung yang punya sayap dan ikan seharusnya berada di air? Atau pertanyaan lebih rinci seperti, apakah ikan terbang itu bisa dikonsumsi? Bisa sayang, bisa. Ikan terbang bahkan menjadi daftar komoditas menguntungkan bagi industri perikanan. Lalu bagaimana sebenarnya proses penangkapan dan pengolahan ikan terbang itu? Dan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari harga jualnya? Kita akan menjawab semuanya pada video proses kali ini. Ikan terbang atau torani termasuk dalam kategori ikan pelagis kecil, sekelompok ikan yang biasanya berada di lapisan permukaan air. Jadi, ikan terbang ini masih satu keluarga dengan ikan teri dan ikan layang. Cara menangkapnya sebenarnya sama saja dengan cara menangkap ikan pada umumnya, menggunakan pukat cincin untuk menjaring ikan. Lagi pula menangkap ikan terbang bisa dibilang cukup mudah, karena wilayah berenangnya gampang dijangkau. Yang menarik di beberapa daerah yang menjadikan ikan terbang sebagai mata pencaharian utama, seperti nelayan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, punya cara unik dan ritual khusus saat akan berlayar mencari ikan terbang. Semacam ritual pembacaan doa untuk memohon keselamatan, dilengkapi dengan suguhan khas Mandar, seperti sokol dan cucur. Menangkap tuing-tuing, sebutan ikan terbang bagi orang Mandar juga masih menggunakan alat tradisional. Terbuat dari daun kelapa dan bambu, alat ini dimanfaatkan sebagai tempat memerangkap ikan terbang untuk bertelur. Oh iya, ikan terbang bisa ditemukan di hampir semua samudra utama, terutama di perairan tropis dan subtropis di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Mereka banyak disukai di Jepang dan Taiwan, meski penangkapannya memang tidak dalam skala yang sangat besar. Kira-kira begini struktur tubuh ikan terbang jika dilihat dari jarak dekat. Bentuk badannya bulat, memanjang seperti cerutu. Dilengkapi dengan sirip dada yang sangat panjang, biasanya mencapai belakang sirip punggungnya. Sirip dada inilah yang berfungsi sebagai sayap dan membuat torani bisa terbang sejauh 400 meter di atas permukaan air. Namun hanya bertahan setidaknya 40 detik. Karena keterbatasan torani menahan nafas di udara. Kemampuan terbang ini sebenarnya menjadi senjata juga bagi mereka untuk bertahan dari serangan predator di lautan. Karena tubuhnya yang kecil dan hobinya bergerombol, membuat mereka jadi incaran empuk. Makanya mereka memanfaatkan siripnya untuk kabur menembus batas air dan melayang di udara. Yang sayangnya justru jadi santapan bagi burung-burung dan tentu saja para pencari ikan. Setelah ikan terbang berhasil dikumpulkan, selanjutnya adalah proses pemisahan. Seperti yang aku bilang tadi, ikan terbang yang ditangkap kadang telah bertelur, dan beberapa nelayan memang sengaja memasang perangkap berupa daun kelapa sebagai tempat ikan terbang bereproduksi. Karena ikan terbang memang punya kebiasaan meletakkan telur-telurnya pada benda yang terapung di permukaan laut. Makanya, sekali berlayar, ikan terbang beserta telurnya akan jadi milik nelayan. Bentuk telur ikan terbang kurang lebih hampir sama dengan bentuk kaviar dan ikura, alias telur ikan salmon. Berbentuk seperti bulir-bulir pasir berwarna kuning keemasan, yang disatukan oleh selaput tipis. Ukurannya kecil dengan diameter sekitar 0,5 cm. Sementara ukuran ikan terbang berkisar antara 17 hingga 45 cm. Pada tahap ini, ikan terbang akan dipisahkan dengan telurnya. Jika hari melaut sedang baik, sekali berlayar bisa memperoleh 30 hingga 100 kg telur serta ribuan ikan terbang. Tangkapan sebanyak itu sangat cukup untuk mendatangkan untung yang besar, karena harga jualnya yang fantastis. Gak percaya? Aku yakin kamu akan takjub setelah tahu harganya semahal apa. Oke, lanjut. Setelah telur dan ikan terpisah, maka saatnya melalui tahap pengeringan. Dimulai dari telurnya dulu. Telur ikan terbang yang masih basah akan dibersihkan dari kotoran yang menempel, lalu dijemur dengan cara digantung pada tali membentang. Sekilas akan tampak berkilauan ketika terpapar cahaya matahari saat dijemur. Penjemuran dilakukan setidaknya selama 1 bulan, hingga telur benar-benar kering. Setelah itu, telur ikan terbang akan dijual. Oh iya, tahukah kamu bahwa pusat perdagangan telur kering ikan terbang saat ini justru masih didominasi di perairan Sulawesi Selatan?
Permintaan ekspor telur ikan terbang paling banyak datang dari Tiongkok, disusul Rusia, Jepang, Taiwan, dan Thailand. Bisnis ekspor yang menggiurkan karena bernilai ekonomis tinggi. 1 kilo dibanderol dengan harga Rp400.000, bahkan bisa mencapai Rp850.000. Saking mahalnya, telur ini dijuluki emas dari lautan. Menjadi saingan kaviar dan bahan campuran utama juga pada beberapa jenis sushi di Jepang. Di Jepang, namanya sedikit berbeda, yakni Tobiko. Untuk telur ikan yang sudah bertransformasi jadi Tobiko, harganya beda lagi dan bervariasi. 100 gramnya bisa dihargai Rp45.000, sementara yang 500 gram harganya Rp170 hingga Rp180.000. Beralih ke pengeringan ikannya, mengeringkan ikan terbang juga mudah. Biasanya akan langsung disatukan seperti ini, atau dibersihkan dulu sekaligus memisahkan tulang dan bagian kepalanya, lalu direndam pada air garam. Setelah itu, ikan terbang akan langsung diletakkan pada tempat pengasapan, yakni di atas tungku kayu kering. Tentu sudah dipastikan tidak ada kobaran api yang menyentuh tubuh si ikan. Hanya kepulan asap yang berperan mematangkan dagingnya. Ikan yang sudah matang ditandai kulit menggelap dan daging sudah mulai mengeras. Tidak butuh waktu lama, karena semakin asap mengepul, semakin cepat prosesnya. Pengasapan dilakukan untuk membuat sisik ikan terbang yang tebal jadi gampang dibuka saat akan dimakan. Biasanya ikan yang telah diasapi akan langsung disimpan atau dikemas. Namun, ada juga yang akan menjemur lagi agar membuat ikan semakin awet dan tahan lama. Selesai pada proses pengasapan, ikan terbang sudah bisa disantap. Setelah semua proses tadi, ikan terbang dan telurnya sudah bisa dipasarkan. Di Indonesia pada tahun 2019 kemarin, salah satu provinsi penghasil ikan terbang yakni Sulsel pernah mengekspor 48 ton ikan terbang ke Jepang. Jika dinominalkan harganya ditaksir sekitar 1,8 miliar rupiah. Sementara sebungkusnya dihargai sekitar Rp30.000 saja. Memang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan telurnya. Ya, telur ikan terbang justru paling dicari, karena kandungan proteinnya disebut-sebut 6 kali lebih banyak dari ikannya. Kamu sendiri sudah pernah menyantap ikan atau telurnya?